Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu sore ini, Kintana bakal nemenin kalian semua dengan menyajikan informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Di episode kita kali ini, Kintana bakal ngebahas salah satu fashion dress yang saat ini banyak peminatnya. Gak cuma dipakai untuk menghadiri acara pesta aja, namun kini dress sudah menjadi pakaian yang cukup melekat dengan kegiatan sehari-hari para muslimah. Namun sebelum menjadi fashion yang cukup terkenal saat ini, ternyata ada sejarah yang sangat menarik dari kemunculan busana dress. Buat yang penasaran, bakal kita bahas lengkapnya hanya di Before After. Gaun atau dress adalah fashion item yang memiliki citra paling erat dengan perempuan. Pasalnya, dress kerap menjadi simbol feminitas, sehingga kerap digunakan untuk mengukuhkan sisi feminim para perempuan. Namun dibalik berbagai jenis gaun yang dipakai perempuan, ternyata busana satu ini punya cerita sejarah yang cukup menarik. Melansir dari para puan, berikut evolusi gaun yang dipakai perempuan dari waktu ke waktu yang menyimpan banyak cerita sejarah. Pada era Mesir kuno, perempuan telah terbiasa menggunakan pakaian berbahan linen yang tipis. Salah satunya dikenakan oleh Cleopatra, yang telah memakai kain yang dihiasi emas sebagai busana kerajaan di zaman tersebut. Pakaian Yunani memang kerap menjadi inspirasi mode. Namun, di masa itu perempuan kerap mengutamakan fungsi dan kenyamanannya, sehingga memilih menggunakan kain bahan sutra serta linen. Hal tersebut dikarenakan cuaca panas dan belum ada jasa jahit seperti sekarang. Dress sendiri diketahui baru ada di tahun 1450, tepatnya ketika perempuan memakai gaun lengkap dengan beragam hiasan, sebagai lambang kekayaan penggunanya. Tudor dress mulai diminati sejak istri Raja Inggris Henry VIII, Anne Boleyn, mengenakannya dalam setiap acara kerajaan. Adapun detail dress ini yakni berbahan bludru halus serta dilengkapi lengan panjang. Kepopuleran dress juga membuat perempuan Eropa menggunakannya pada perayaan tertentu. Dan pada tahun 1650, busana ini sangat populer, khususnya di kalangan bangsawan. Tak hanya di Eropa, Amerika pun turut menjadi kisah perjalanan dress, tepatnya di tahun 1760. Dress di Amerika Serikat cenderung lebih simpel namun tetap elegan, seperti Martha Washington yang terlihat mengenakan open front dress dengan detail minimalis pattern lengkap dengan hiasan kepala. Biasanya, pada era tersebut, jenis dress yang dikenakan perempuan adalah dress dengan bentuk gembung di bagian bawah. Sadar akan kepopuleran dress, Prancis mulai memberikan perubahan desain pakaian yang dikenakan pada perempuan. Seperti Marie Antoinette yang kerap mengenakan gaun besar detail balloon sleeve nan rumit. Selain itu, perempuan di tahun 1750 kerap mengubah tatanan rambutnya tinggi dan dress jenis ini menjadi revolusi busana Prancis. Akhir abad ke-18 menjadi kisah tersendiri di Eropa, yang mana di tahun 1790, high neck dress menjadi tren di kalangan bangsawan. Sedangkan awal tahun 1810, istri Presiden Amerika Dolley Madison tampak menambahkan aksen ruffle untuk memberikan kesan anggun pada dressnya. Ruffle dress ala Dolley Madison telah membawa dampak bagi dunia fashion. Alhasil di tahun 1840-an, perempuan Eropa menambahkannya sebagai pelengkap gaya busana. Selain itu, ruffle dress juga kerap dipermanis dengan model off shoulder dan bordir, sehingga makin membuat pemakainya makin percaya diri. Sementara di Amerika, ruffle cenderung diletakkan pada bagian bawah, yakni dijadikan tailleur dress. Lebih tepatnya, jenis dress yang satu ini memang cukup populer di tahun 1860-an. Awal abad ke-19 jadi awal bahan dress mulai beragam. Terlihat dari tahun 1905 yang mana perempuan mulai berani memadukan high neck dress dengan aksen ruffle di bagian bawah. Kemudian pada 1915, dress aksen manik-manik detail rumit mulai digemari. Di zaman itu tampilan dress lebih sederhana namun juga mewah. Sementara tahun 1920, perempuan mulai mengeksplorasi bahan lain seperti chiffon dan lain sebagainya.
Tak hanya itu, model non-sleeve pun bukan lagi hal yang memalukan untuk dikenakan. Dari tahun ke tahun, perkembangan dress memang memiliki ciri dan karakter masing-masing. Hingga pada akhirnya, sejumlah desainer ternama dunia pun menciptakan karyanya, salah satunya yakni rumah mode Christian Dior. Jangan kemana-mana, bakal kita bahas selengkapnya hanya di Before After. Hai fashion people, balik lagi sama aku Kintana. Masih ngomongin soal dress, perkembangan dress ini memang memiliki sejarah yang cukup panjang dari waktu ke waktu hingga akhirnya masuk ke Indonesia. Dari mulai pakaian yang digunakan pada masa kerajaan hingga pada akhirnya menjadi outfit kekinian yang bisa dipakai sehari-hari, baik looks casual, formal maupun non-formal. Biar gak makin penasaran, kita langsung aja simak penjelasan berikut ini. Awal mula rumah mode Christian Dior berdiri di tahun 1955. Brand fashion tersebut menciptakan T-length gown dan coat dress yang mendunia. Tahun 1970 merupakan awal dari kejayaan mini dress. Kala itu banyak perempuan menggunakannya untuk berbagai aktivitas dengan mengkombinasikan heels dan juga handbag. 5 tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1975, alternative dress detail sequin dan gaun berwarna cerah mulai merajai di dunia fashion. Awal tahun 2000 berhasil mendobrak tren dress menjadi lebih banyak warna serta pola. Masa milenium identik dengan bahan katun, jersey, hingga knit dengan pattern tergas seperti tribal dan warna pink. Sementara di tahun 2005, gaya retro mendominasi dunia fashion. Alhasil, warna gelap seperti hitam mulai jadi incaran para fashionista. Pertengahan 2000-an ini juga merupakan awal brand Roland Mouret ke ajang mode. Detail dress buatannya terlihat dari square neckline dan berpotongan midi nan chic. Lebih lanjut pada tahun 2010, bodycon dress menjadi idaman sebab mampu mempertegas lekuk tubuh. Di pihak lain, Taylor Swift berhasil mengubah tren dress di tahun 2015. Melalui ajang iHeartRadio Music Award, ia tampak mengenakan black mini dress detail cut out. 4 tahun berikutnya, penambahan aksen unik dan statement dress mulai jadi incaran para fashionista untuk tampil lebih berani dengan warna cerah. Kemudian di tahun 2020, Hailey Bieber tampak modis dalam balutan brown slick cut out slim dress buatan cult gaya Sarita. Sementara itu, perkembangan fashion di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1020-an dan 1030-an, atau tepatnya pada masa Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Namun busana dress sendiri baru familiar di Indonesia sekitar tahun 1980-an, di mana di tahun ini Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain karena semakin banyak desainer bermunculan, majalah serta perfilman di Indonesia juga sedang giat-giatnya. Pada masa ini fashion di Indonesia mulai beragam, mulai dari dress, kemeja, bahkan baju yang lumayan seksi. Hingga sampai tahun 1090-an menjadi masa yang paling berjaya di dunia fashion Indonesia. Sebab berbagai bidang sedang berkembang dengan sangat pesat, terutama bidang seni seperti majalah, perfilman, musik, dan sebagainya. Pada masa itu denim dan kemeja kotak-kotak menjadi salah satu ikonnya. Fashion memang tanpa disadari telah menjadi bagian hidup sejak dahulu kala. Pemilihan pakaian, aksesoris, dan lainnya membuat penampilan kita menjadi lebih menarik. Sesaat lagi Kintana bakal kembali lagi dengan informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Ngomongin soal busana dress, kini model dan jenisnya sudah sangat beragam. Mulai dari dress pesta hingga mini dress yang bisa digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Baru-baru ini yang menarik dari kehadiran dress, yakni model dress dengan mengusung kekayaan budaya Indonesia, yakni batik. Salah satunya dikenalkan oleh violis asal Surabaya yang tampil memukau dengan balutan dress batik di panggung internasional. Buat yang penasaran, so check this out! Patricia Jane, violis yang merupakan arek Surabaya asli, selalu mengenakan dress batik saat tampil di New York, Amerika Serikat. Dia bahkan sempat tampil memukau di panggung New York Fashion Week saat memainkan biolanya. Saat ini Patricia memang tengah berada di New York. Selama di negeri Paman Sam, dia selalu berupaya membawa identitas Indonesia dalam setiap pertunjukannya bermain biola. Salah satu penampilannya baru-baru ini yang dilansir dari detik.com, dia tampil di pertunjukan musik dan tari yang bertajuk Eden yang berlangsung di Outdoor Garden Upper West Side di New York. Patricia mengiringi penampilan sejumlah penari dengan gesekan biolanya. Menariknya, perempuan berusia 22 tahun ini memakai dress batik kerancangan desainer Indonesia, Patricia Sogiharti, saat bermain biola. Dengan rasa percaya diri dan bangga, dia tampil memukau sekaligus mengenalkan hasil budaya tanah air ke Amerika Serikat. Patricia menceritakan ketika dirinya menampilkan permainan biola, memakai busana batik, banyak audiens yang terpukau dengan pakaiannya dan tak jarang juga tertarik dengan budaya Indonesia. Pattern hingga warna netral pada gaun batik pun dipuji dan membuatnya semakin percaya diri. Selain bermain biola menggunakan dress batik, Patricia juga terpilih sebagai rehearsal director dalam pertunjukan tari bertajuk Turkey Larky yang digagas salah satu Broadway legend Bayok Lee. Tak lama, Patricia dipercaya tampil dalam How to Say in Bassinis Without Really Trying yang dimentori Bayok Lee dan menjadi satu-satunya performer asal Indonesia, sekaligus merepresentasikan komunitas Asia. Pertunjukan itu digelar oleh National Asian Artists Project atau NAAP. Penampilannya itu menjadi musikal teater pertamanya di New York World Stage. Ia tampil bersama aktor dan aktris Broadway dari berbagai negara di Asia dengan jam terbang yang tinggi. Tahun ini Patricia juga mencatatkan pengalaman manggung di New York Fashion Week 2024. Dia memainkan biola mengiringi model di atas runway. Patricia pun menambahkan sentuhan stage edge dengan sedikit gerakan menyesuaikan irama musik agar tidak monoton. Meski disibukkan dengan dunia seni, wanita berambut panjang ini masih menyempatkan waktu aktif terlibat beberapa proyek sosial kemanusiaan. Salah satunya melalui pertunjukan dance dan Eropa Table of Silence di Lincoln Center. Anggota Persatuan Mahasiswa Indonesia atau Permias di Amerika Serikat ini juga pernah terlibat dalam pertunjukan Prismatic Vicissitudes oleh The Dynamite Experience untuk penggalangan dana sekaligus campaign untuk pasien kanker. Saat ini ia masih tinggal di New York beberapa saat untuk memperkaya ilmu dan juga pengalamannya di dunia seni. Meskipun di usia yang masih belia, Patricia memiliki banyak impian yang ingin ia wujudkan. Wow, luar biasa banget dan senang pastinya ngelihat para generasi muda untuk bisa ikut berkontribusi dalam melestarikan budaya asli kita Indonesia. Tentunya ini jadi hal yang patut untuk ditiru semua orang, termasuk diri kita sendiri. Aplaus untuk Patricia dan kaula muda di luar sana yang keren-keren tentunya dan gak ada habisnya buat terus membuat bangga Indonesia. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri. Namun sebelum itu Kintana mau ngingetin buat fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.